Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Budi Maharani dari kelompok 1. Saya akan membahas tentang analisis situasi. Di zaman sekarang ini banyak bermunculan berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus. Salah satu virus yang sedang mewabah di berbagai negara, termasuk Indonesia, yaitu coronavirus. Coronavirus merupakan salah satu jenis penyakit atau jenis virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Coronavirus sebelumnya sudah ditemukan dan diberi nama MERS dan SARS. Dan coronavirus yang baru ditemukan ini diberi nama COVID-19. COVID-19 merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus yang bermula mewabah di Wuhan, Tiongkok, lalu sudah menyebar ke berbagai negara dalam kurun waktu yang sangat singkat. COVID-19 dapat menyebar dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terjangkit COVID-19 batuk atau mengeluarkan nafas. Percikan-percikan ini kemudian menempel pada benda-benda atau permukaan sekitar. Orang yang menyentuh benda atau permukaan tersebut lalu menyentuh mata, hidung, atau mulutnya dapat terjangkit COVID-19. Penularan COVID-19 ini juga dapat terjadi jika seseorang menghirup percikan atau nafas orang yang terjangkit COVID-19. Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum yaitu demam, rasa lelah, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit tenggorokan, hidung tersumbat, pilek, atau diare. Namun ada beberapa pasien yang terjangkit COVID-19 ini dia tidak merasakan sakit apapun atau gejala apapun. Dia merasa tetap sehat dan tidak merasa lelah atau sebagainya. Sekitar 80% orang yang terjangkit COVID-19 ini berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Orang yang beresiko terhadap virus ini adalah orang-orang yang sudah lanjut usia atau lansia dan orang-orang yang memiliki riwayat penyakit sebelumnya. Di Indonesia lebih dari 2.000 jiwa yang terjangkit penyakit ini. Setiap harinya terus terjadi peningkatan yang signifikan terhadap wabah ini. Korban jiwa dan korban yang berhasil sembuh pun ada. Virus dan penyakit ini merupakan hal yang tidak perlu ditakuti namun perlu dikhawatirkan. Peningkatan jiwa yang terjangkit virus ini membuat para tenaga medis dan relawan-relawan kesehatan cukup kewalahan karena minimnya persiapan, minimnya alat-alat kesehatan, dan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap virus dan penyakit ini. Untuk menahan atau memperlambat kenaikan angka yang terjangkit virus ini, kita perlu melakukan isolasi diri dan sadar akan kesehatan dan kebersihan lingkungan, serta memahami COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Iza Yahya. Saya akan menjelaskan bagian dari proposal, yaitu analisis organisasi. Melihat kondisi Indonesia pada saat ini, adanya virus COVID-19 mengakibatkan keresahan bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana masyarakat sekarang ini tidak bisa beraktivitas seperti biasanya dan hanya bisa melakukan segala sesuatunya di rumah masing-masing. Kami telah mencari beberapa informasi serta data dengan Kementerian Kesehatan mengenai virus COVID-19. Awal mula mewabahnya virus ini di Indonesia terjadi pada saat seorang ibu dan anaknya yang teridentifikasi positif terjangkit virus COVID-19 setelah mereka berinteraksi langsung dengan orang Jepang yang datang ke rumahnya. Setiap harinya, bahkan sekarang ini, orang yang terkonfirmasi virus COVID-19 bertambah banyak. Hampir 2 pekan terakhir setelah kasus pertama, jumlahnya tak pernah melandai 100 kasus per hari. Pada saat ini, seluruh masyarakat Indonesia sedang mengalami keresahan akibat adanya virus COVID-19. Apalagi sudah ada kasus pertama yang menyebutkan ada 2 WNI yang dinyatakan positif. Pada kenyataannya juga bahwa masih banyak masyarakat yang tidak benar-benar mengetahui virus COVID-19, mulai dari bagaimana cara mereka mencegah virus tersebut, sampai dengan penanganannya. Selain itu, banyaknya masyarakat yang melanggar anjuran pemerintah juga, seperti social distancing, stay at home, dan lain-lainnya. Minimnya fasilitas khusus penanganan virus COVID-19 beserta dokter, tenaga medis, relawan, serta alat dan obat juga tuh menjadi tantangan tersendiri bagi petugas medis
yang menangani pasien positif virus COVID-19. Seharusnya pemerintah itu dapat selangkah lebih maju ke depan dalam menyiapkan dan menangani wabah virus COVID-19 yang semakin hari sudah tidak bisa ditangani secara main-main lantaran penyebarannya yang sangat cepat. Namun, dalam hal lain, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Indonesia telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh kantor dan tempat umum menempatkan 135 thermal scanner di seluruh bandar udara, memberikan health alert card dan komunikasi, informasi, dan edukasi pada penumpang, dan juga telah menunjuk sedikitnya 100 rumah sakit rujukan serta menyiapkan 21 kapsul evakuasi atau meja dorong isolasi terkait penyebaran virus COVID-19 sebagai bentuk pencegahan dan antisipasi. Nah, disinilah peran Kementerian Kesehatan. Ketika masyarakat sedang dilanda wabah COVID-19, masyarakat mendapatkan penanganan khusus sehingga masyarakat yang terjangkit virus COVID-19 dapat segera ditangani. Virus yang sedang mewabah di masyarakat ini bukanlah virus yang biasa-biasa saja, bukanlah virus yang dapat kita sepelekan. Maka dari itu, kita harus menjaga kesehatan dan lingkungan di sekitar daerah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Rahmadita. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagian dari proposal yang telah kelompok kami buat, yakni analisis publik. Pada analisis publik ini, kita menganalisa bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan adanya saling berinteraksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Pada saat berinteraksi, pastinya akan terjadi kontak fisik. Nah, kontak fisik ini terjadi tanpa mementingkan kebersihan dari lawan bicara, seperti berjabat tangan, menepuk pundak, dan lain sebagainya. Hal ini membuat manusia menjadi rawan tertular penyakit atau virus, seperti virus COVID-19. COVID-19 ini memiliki arti yakni virus yang dapat menyerang sistem pernapasan baik secara ringan seperti sakit tenggorokan, demam, batuk, dan lain sebagainya, dan menyerang secara berat seperti sesak napas, infeksi paru-paru, dan lain sebagainya. COVID-19 ini merupakan jenis baru dari coronavirus 2 yang dapat menular, yang awalnya menular dari hewan ke manusia, kemudian dari manusia ke manusia. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan yakni physical distancing, yang dimana seseorang harus menjaga jarak fisik dengan orang lain untuk meminimalisir penularan yang terjadi. Dan seseorang dihimbau untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan di rumah atau melalui atau via online. Nah, permasalahannya adalah banyak masyarakat yang kurang kesadarannya akan kebersihan diri dan masih banyak yang enggan untuk melakukan physical distancing ini karena kurangnya pemahaman mengenai apa sih COVID-19 ini. Di Indonesia sendiri sudah terdapat sekitar 3.000 orang lebih yang sudah terjangkit virus ini, dengan angka kematian yang semakin hari semakin meningkat. Oleh karena itu, pentingnya pemahaman masyarakat mengenai apa sih COVID-19 ini dan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan diri. Dengan demikian, kami berharap dengan adanya program yang akan kami laksanakan atau kegiatan yang akan kami laksanakan, kami berharap dapat membuka wawasan masyarakat mengenai COVID-19 ini. Selanjutnya ada goals dan objective goals. Nah, goals kita adalah memberitahukan informasi mengenai COVID-19 dan melakukan sosialisasi mengenai tindakan apa yang tepat untuk menghadapi COVID-19 ini. Dan objective goals kita adalah yang pertama, kami mengharap masyarakat mengetahui apa sih COVID-19 ini, seperti asalnya dan istilah-istilah virus ini. Yang kedua, kami berharap masyarakat dapat mengetahui penyebab, gejala, penularan, serta dampak dari virus corona ini. Yang ketiga, kami berharap masyarakat dapat mengambil tindakan yang tepat jika
terkena virus ini atau terjangkit virus ini. Saya Syarifah Nemo Farera, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi dan komunikasi efektif. Strategi yang akan kami gunakan untuk mengedukasi masyarakat tentang COVID-19 ini, kami menggunakan strategi paham dan tanggap, di mana arti dari kata paham ini adalah mengerti benar akan sesuatu tersebut. Alasan kami mengambil kata paham ini untuk dijadikan salah satu strategi kami, yaitu agar nantinya masyarakat mempunyai pemahaman atau pengetahuan secara mendalam mengenai COVID-19 dan mengetahui apa saja hal yang harus dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Sedangkan arti dari kata tanggap ini adalah cepat, dapat mengetahui, dan menyadari keadaan. Alasan kami mengambil kata tanggap ini adalah agar masyarakat tahu apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama kita melawan virus COVID-19 serta cepat dalam penanganan bila seseorang atau diri sendiri sudah tertular COVID-19 ini. Selanjutnya, komunikasi efektif. Pada bagian informasi ini, kami memberikan informasi kepada masyarakat apa itu COVID-19, bagaimana cara terhindar dari COVID-19, apa yang harus dilakukan jika sudah terpapar virus COVID-19, dengan cara melakukan talk show serta kampanye kepada masyarakat mengenai cara untuk menghadapi virus COVID-19 dengan melakukan kerjasama dengan media sosial untuk kampanye dan melakukan talk show melalui platform Hangouts Meet. Selanjutnya, pada bagian persuasi, kami melakukan komunikasi dengan perwakilan gubernur ataupun wali kota daerah karena gubernur atau wali kota daerah memiliki tingkat kedudukan yang dapat membantu tersampaikannya informasi dari program ini. Selain itu, dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan sebagai program pengenalan COVID-19, kami mengajak seluruh masyarakat, baik dari golongan tua maupun golongan muda, untuk berpartisipasi dalam program ini karena program ini sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang menjadi salah satu negara yang terkena wabah virus COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sabuya. Saya ingin melanjutkan presentasi materi selanjutnya. Kami bekerja sama langsung dengan gubernur atau wali kota daerah setempat agar dapat memudahkan melakukan komunikasi dengan masyarakat. Dengan gubernur ataupun wali kota, mereka dapat menugaskan langsung bawahannya seperti kepala desa atau RT/RW agar komunikasi lebih efektif. Dengan adanya sosialisasi ini, maka masyarakat dapat mengetahui lebih dalam mengenai COVID-19 atau bisa disebut dengan virus corona. Dengan cara mempromosikan aksi kami melalui media sosial mulai dari Instagram, Twitter, sampai Facebook. Kami juga melakukan penempelan poster di sekitaran kampus. Lalu ada verbal. Sosialisasi adalah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dari aturan suatu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Mengapa menggunakan sosialisasi? Karena masyarakat akan lebih paham jika dijelaskan secara langsung, dan sosialisasi pun dapat membuat masyarakat menjadi lebih paham apa yang disampaikan dengan narator. Lalu selanjutnya ada taktik kampanye komunikasi. Sasaran utama kita adalah seluruh lapisan masyarakat. Publicity-nya lewat brosur dan poster. Special event-nya ada talk show, lalu media promosi media sosial. Materi publikasi ada judul seminar mengenal COVID-19 dan pencegahan. Lalu temanya Let's Fight COVID-19. Tempatnya ada di aplikasi Hangout Meet atau aplikasinya. Hari tanggal ada 2 sesi. Yang pertama di hari Senin tanggal 20 Maret 2020. Lalu sesi kedua ada di hari Selasa 21 Maret 2020. Untuk waktu sesi pertama di hari Senin sama seperti dengan hari Selasa. Sesi pertama itu ada jam 10 sampai dengan jam 11 siang. Lalu sesi kedua ada 14 jam 2 siang sampai dengan jam 3 siang. Pembicaranya yang pertama ada Dr. Tirta Mandiri Hudi. Yang kedua ada Dr. Eldina Burhan. Audiensnya seluruh lapisan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Safeta Syarahman. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai proposal dari kelompok kami dengan judul Mengenal COVID-19 dan Berbagai Dampaknya.
Baik, saya akan menjelaskan tentang publisitas dahulu. Jadi publisitas yang kita pakai di dalam proposal ini kita pakai dua macam, yaitu yang pertama ada poster dan kemudian ada broadcast. Nah, poster sendiri ini kita menyebarkan poster ini melalui via sosial media seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Kemudian untuk broadcast sendiri kita membagikan pesan broadcast melalui WhatsApp dan Line. Selanjutnya ada audience participant ya. Yang pertama untuk talk show, kita memakai audiens dengan 1.000 orang yang terdiri dari pelajar tingkat SMA, mahasiswa atau mahasiswi, perguruan tinggi, serta masyarakat umum. Yang kedua, kita akan melakukan kampanye juga, dan sasarannya itu adalah semua kalangan masyarakat, mulai dari kalangan muda kisaran umur 17-30 tahun hingga orang tua kisaran umur 31-50 tahun. Kemudian special eventnya sendiri, kita mengadakan sosialisasi mengenai COVID-19, nah dengan judul mengenai COVID-19 dan berbagai dampaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang materi publikasi. Yang pertama itu ada talk show. Talk show yang diselenggarakan di dalam lingkup media sosial yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan seputar COVID-19 yang saat ini telah mewabah di Indonesia, agar seluruh lapisan masyarakat memiliki dan meningkatkan kesadaran tentang bahaya dari COVID-19 serta menerapkan pencegahannya sehingga dapat mengurangi penularan yang semakin meluas. Materinya mengenal seputar COVID-19. Pembicaranya yang pertama tentang pentingnya mengetahui hal-hal mengenai COVID-19 dan gejala-gejalanya oleh Dr. Tirta Mandira Hudi. Dia adalah medical doctor. Terus yang kedua, pentingnya mengetahui dampak serta pencegahannya dari COVID-19. Itu ada Dr. Erlina Burhan. Dia adalah spesialis paru. Harinya, hari dan tanggal. Hari pertama itu Senin, 20 Maret 2020. Lalu hari kedua Selasa, 21 Maret 2020. Sesinya kita bagi jadi 2 sesi. Sesi pertama itu jam 10 pagi waktu Indonesia Barat sampai jam 11 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kemudian sesi kedua itu jam 14.00 sampai 15.00. Jadi dari jam 2 siang sampai jam 3 sore. Tempatnya itu kita melakukannya melalui aplikasi Hangouts Meet. Lalu kemudian materi publikasi yang kedua itu ada kampanye. Jadi kampanye ini merupakan kegiatan yang diadakan di lingkup media sosial juga dan bertujuan untuk mengingatkan serta mengajak seluruh lapisan dari masyarakat Indonesia agar meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memiliki pengetahuan seputar gejala serta pencegahan COVID-19 agar tidak terjadi penularan yang semakin meluas. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan kampanye ini, masyarakat menyatakan bahwa mereka siap untuk melawan COVID-19. Kampanye yang bertema Let's Fight COVID-19 dilakukan dengan menyebarluaskan poster dan pesan-pesan broadcast yang berisikan tentang segala informasi mengenai COVID-19, serta pencegahannya dengan ilustrasi dan pesan yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Kampanye ini dapat dilakukan melalui berbagai aplikasi media sosial, contohnya seperti Instagram, Line, WhatsApp, dan aplikasi lainnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ailsa Divina Mazaya. Saya di sini akan menjelaskan apa saja sih media promosi yang dapat digunakan dalam mensosialisasikan perencanaan program PR ini. Tetapi dalam sesuai dengan kondisi kita yang sedang menjalani social distancing. Yang pertama, itu bisa menggunakan video live di sosial media yang dibagi ke dalam 2 golongan usia. Yang pertama golongan
golongan masyarakat berusia 13 sampai 35 tahun yang bisa menggunakan aplikasi Instagram maupun Twitter. Yang kemudian kedua tuh ada golongan masyarakat berusia 36 sampai 64 tahun yang bisa menggunakan aplikasi Facebook. Yang kedua menggunakan poster yang kemudian diposting di sosial media. Poster ini digunakan sebagai upaya untuk mengajak masyarakat untuk mengikuti talk show dengan aplikasi Hangout Meet yang diadakan tiap sesinya tuh sebanyak 250 audiens. Yang ketiga itu video IGTV di Instagram. Yang keempat, bisa menyebarkan broadcast dengan aplikasi WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hermawan Bahri. Di sini saya akan membacakan budgetingnya. Yang pertama, kesekretariatan. Keterangan pertama di kesekretariatan yaitu pembuatan proposal, yaitu ada 5 buah. 1 buah mengeluarkan budget Rp15.000, jadi total Rp75.000. Yang kedua ada ATK, yaitu yang mengeluarkan dana Rp25.000, fotokopi Rp25.000, map plus amplop Rp25.000, total keseluruhannya Rp150.000. Yang kedua ada acara, divisi acara membutuhkan pembicara 2 orang, yang dimana satu pembicara membutuhkan budget mengeluarkan dana 7.500.000 untuk satu pembicara, dengan total 15 juta 2 pembicara. Rekapitulasi anggarannya, kesekretariatan ada pembuatan proposal, ATK, fotokopi, map plus amplop dengan total Rp150.000, ditambah acara yaitu menyewa pembicara 15 juta. Jadi jumlah budget yang dikeluarkan yaitu Rp15.150.000. Terima kasih.